dan seluruh jajaran. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Gaus tadi, di konsinyering kemarin saya pertegas kembali ini. Dan hari ini masih muncul kata bersedia. Bahasa bersedia ini saya pun barangkali dipertegas saja, Mas Hasim. Bahwa wajib. Kata wajib itu artinya kalau teman-teman di daerah maupun di daerah yang jadi anggota DPRD terpilih, anggota DPR RI terpilih dan DPD RI terpilih mau jadi bupati, wali kota atau gubernur, dia wajib mengundurkan diri dan tidak dilantik. Kalimat itu harus dipertegas supaya tidak ada lagi spekulasi orang terpilih coba-coba lagi jadi calon gubernur misalkan. Setelah dianggap mereka ini surveinya lemah, saya tidak bersedia lagi bos, tersandra lagi partai politik. Jadi kalimat wajib itu harus nyata di dalam PKPU. Jangan lagi ada bersedia. Bersedia itu kan bisa tidak bersedia. Pada saat tidak bersedia bisa mengatakan PKPU mau diuji lagi di Mahkamah Konstitusi, mau diuji lagi di lembaga peradilan, sehingga tersandra lagi partai politik. Jadi bahasa wajib ini harus ditekankan di dalam PKPU. Yang kedua, berkaitan dengan kualitas pilkada nanti. Walaupun ini PKPU kita bicara tentang pendaftaran dulu dan seterusnya, tapi ini rentetan yang harus mulai dipikirkan sekarang oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kuncing-kuncingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan para negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan main di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Yang kedua, berkaitan dengan ini maka Mas Hasim, Pak Bagja dan Pak Ketua DKPP nampaknya bahwa sosialisasi edukasi pemilih ini teramat penting sekarang ini. Mulai dari sekarang. Saya lihat apakah ini sosialisasi teman-teman DPR RI di daerah kaitannya dengan pilkada ini segera dilaksanakan kembali. Karena kalau itu tidak beri edukasi masyarakat, saya pikir ini kualitas pemilu kita ke depan mungkin terganggu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi apa Pak yang 20.000, 50.000, 1 juta itu apa ya? Maksudnya apa? Serangan itu, serangan fajar atau serangan tidak wajar. Karena tidak ada lagi serangan fajar sekarang, serangan 3 hari terakhir. Jadi serangan wajar atau tidak wajar. Diwajarkan aja menjadi, tapi legal dibatasi di PKPU berapa ini? Biaya serangan wajar 3 hari ini. Dilegalisasi aja di PKPU-nya itu. Mungkin namanya bukan money politik tetapi cost politik. Silakan diatur-aturlah supaya hukum ini kan kata-kata. Begitu kira-kira pimpinan. Makasih. Ya, sebenarnya semangat kita ini mau merubah undang-undang pemilu, pokoknya mau Rp1 pun harus kena tangkap Pak. Gitu. Ya. Jadi apalagi cuma PKPU. Ya. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin itu tidak wajar kalau bahasanya Pak Hugua. Ya termasuk Pak Hugua juga pasti merasakan. Nah oleh karena itu
caranya kita harus memperbaiki, membuat aturan yang lebih kuat, lebih keras, lebih detail, ya, supaya itu tidak terjadi, kira-kira gitu. Jadi Pak Hugo ini nyindir kita sebenarnya ini semuanya, ya, nyindir. Makasih Pak Hugo, Pak Kamran.